Dah, jalan. Oke. Selamat pagi buat kita semuanya. Kami dari kelompok 1 IF1C ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang kami kerjakan selama kurang lebih 1 semester ini. Kami mengambil judul yaitu aplikasi web penjualan aksesoris. Yang kami labelin itu Semoga Store. Next. Apa sih yang kami buat itu? Apa sih website aksesoris itu? Nah, website aksesoris itu kami buat sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang di dalamnya terdapat barang-barang aksesoris. Contohnya itu topi, gelang, cincin, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aksesoris. Dan ini adalah manpro kami, manajer proyek kami, Bu Yeni Rohayati, SSI MSC. Dan sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya sebagai ketua kelompok dari kelompok ini bernama Yoel Felix Tabarat dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jihan Safina Tunaja. Perkenalkan, nama saya M. Dinata. Perkenalkan, nama saya Marcelia Anastasia. Perkenalkan, nama saya Clinton Alvaro. Ya, itu saja anggota kelompoknya. Kita masuk ke materi nih. Yang pertama, capaian proyek. Apa aja sih yang kami dapat dari yang kami kerjakan selama ini? Yang pertama, kami membuat halaman login nih. Halaman login itu kami membuatnya ada email sama ada passwordnya. Untuk sebelum masuk ke bisa berbelanja lah, kalian harus login dulu. Nah, sebelum kalian login, kalian kami usahakan daftar dulu. Daftar itu kami membuat kolom-kolomnya nih, yang harus kalian isi. Yang pertama adalah nama, alamat, nomor telepon, email, sama password. Dan selanjutnya adalah password untuk mengulangi kembali agar memastikan bahwa kalian itu orang. Kami juga membuat halaman dashboard admin. Nah, jadi kami memisahkan tuh antara halaman user dengan halaman admin. Ya supaya kontrol untuk ke websitenya itu lebih gampang gitu. Next. Oke, ini halaman kategori admin. Jadi sini admin bisa menambah apa saja kategorinya. Seperti kan di sini ada contohnya itu kalung pria. Mungkin bisa menambah entah kalung wanita atau apalah kalung bencong, kalung kalung apalah gitu sebagainya. Ini adalah halaman produk admin. Jadi admin itu bisa menambah produknya yang bakalan ditampilkan nanti di halaman user. Jadi para pembeli bisa melihatlah produk-produk apa saja. Itu ditambahin oleh admin. Next. Nah, admin juga bisa mengedit nih. Kami juga memberi halaman edit untuk produk admin. Admin bisa mengedit produk yang telah diuploadnya sebelumnya, dia bisa mengeditnya kembali. Entah mau rubah warna, rubah harga, atau buat habis dia produknya. Seperti itulah. Dan selanjutnya ini adalah halaman transaksi admin. Jadi di sini bakalan tertera jika ada pembeli yang membeli barang. Jadi admin bisa dapat melihat pembelinya membeli dengan metode pembayaran seperti apa. Ini kan mereka ini contohnya metode pembayarannya COD. Berarti admin bisa mengantarnya ke pembeli seperti itu. Baru kami membuat juga halaman data pengguna admin. Jadi ini isinya itu adalah admin-admin yang bakalan berjualan di store-store kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman yang ada di halaman user. Nah, ini adalah halaman utama untuk tampilan di usernya. Lalu setelahnya itu ada halaman produk user. Nah, di sini user juga bisa mencari apa saja kategori aksesorisnya. Nanti misalnya dia ingin kalung wanita, nanti akan keluar itu hanya kalung wanitanya saja. Lalu di sini ada masih di halaman produk itu kita bisa melihat detail dari produk itu tersebut, dan misalnya produk itu habis, maka kita tidak bisa membeli produk itu lagi. Lalu di sini ada halaman detail produk. Di sini jumlah stoknya itu hanya bisa dibaca, jadi kita tidak bisa mengeditnya. Lalu di halaman keranjang,
kita bisa menambah kuantitasnya, ingin berapa barang, mau 2 atau 3 gitu. Nah, setelah ini akan masuk ke dalam halaman checkout. Di halaman checkout itu nanti pembeli akan masukkan namanya, emailnya, alamatnya, nomor teleponnya, metode pembayaran, dan pengiriman. Lalu setelah dari checkout, pembeli itu akan masuk ke halaman invoice. Nah, di halaman invoice tadi ini ngeprint hasil dari halaman checkout. Nah, invoice ini juga bisa kita cetak. Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Jadi, ini adalah fitur-fitur aplikasi yang sudah kami selesaikan dan juga belum diselesaikan. Next. Di sini tertera fitur-fitur yang sudah kami selesaikan, yaitu ada fitur login dan daftar, lalu ada transaksi, fitur admin CRUD product, lalu CRUD kategori, lalu ada fitur invoice, fitur keranjang, lalu menambahkan produk, melihat detail produk, dan juga Baik, kita masuk ke halaman logbook. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan analisis dan implementasi, dimulai pada tanggal 6 bulan 10 dan diakhiri pada tanggal 9 bulan 10, yaitu database toko penjualan aksesoris persentasenya 50%. Tahapan yang selanjutnya, desain dan implementasi, dimulai pada tanggal 10 bulan 10 dan diakhiri pada tanggal 15 bulan 10, membuat tampilan navbar dan halaman, yaitu halaman kategori dan juga halaman produk sebesar 60%. Next. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan desain dan implementasi. Kami membuat halaman edit untuk admin dan tampilan produk dan juga tombol hapus produk, dimulai pada tanggal 16 bulan 10 dan diakhiri pada tanggal 20 bulan 10, progresnya 65%. Tahapan selanjutnya implementasi. Kami membuat halaman detail produk dan halaman keranjang, dimulai pada tanggal 23 bulan 10 dan diakhiri pada tanggal 27 bulan 10, progresnya 70%. Tahapan yang ke-13, membuat implementasi, yaitu membuat halaman checkout, dimulai pada tanggal 7 bulan 11 dan diakhiri pada tanggal 11 bulan 11, progresnya 75%. Next. Di tahapan ke-14, kami membuat desain dan implementasi. Kami membuat halaman invoice dimulai pada tanggal 14 bulan 11 dan diakhiri pada tanggal 19 bulan 11, progresnya selama 80%. Tahapan yang ke-15, kami membuat implementasi. Tahapan transaksi dan halaman pengguna, bagian admin dan penyelesaian fitur CRUD, dimulai pada tanggal 20 bulan 11 dan diakhiri tanggal 1 bulan 12, progresnya 87%. Tahapan ke-16, tahapan implementasi, kami membuat fitur menambah dan mengurangi stok, fitur kuantitas keranjang dimulai pada tanggal 7 bulan 12 dan diakhiri tanggal 14 bulan 12, progresnya selama 95%. Next. Baik, selanjutnya ada pembagian kerja kelompok. Yang pertama itu ada Yoel Felix Huta Barat, yaitu membantu membuat halaman checkout, kemudian membuat halaman registrasi berfungsi, kemudian membuat fitur keluar dari halaman, terus yang terakhir membuat Figma. Kemudian ada Marcelia Natasha, itu membuat flowchart, lalu membuat desain basis data, membuat kelas diagram, membuat IRD, dan membuat laporan. Lalu ada Jian Safina Tunaja, itu membuat produk CRUD untuk admin, lalu fitur detail produk, fitur keranjang, fitur checkout, fitur tampilan invoice, lalu pengisian logbook, dan membuat PowerPoint. Kemudian ada saya sendiri, ada Iskandar Dinata, itu memperbaiki beberapa tampilan di halaman dashboard user, lalu membuat tampilan web aksesoris, kemudian membuat kerangka awal pada halaman user, itu memperbaiki tampilan pada halaman keranjang, dan memperbaiki tampilan pada halaman admin di bagian produk dan kategori. Kemudian ada Quintan Alvaro, itu membuat halaman login dan role antara admin dan juga user. Kemudian ada halaman admin dan membuat fitur CRUD untuk dashboard, kategori, produk, transaksi, pengguna.
Kemudian ada halaman user, halaman indeks, halaman belanja, detail produk, keranjang, checkout, dan invoice. Lalu yang terakhir pengisian logbook. Lanjut. Oke, saya lanjut. Ini adalah refleksi kelompok, masalah atau kendala, dan hal yang dapat diperbaiki untuk proyek selanjutnya. Masalah-masalah atau kendala yang dapat diperbaiki untuk proyek selanjutnya adalah seperti pengurangan stok. Di situ kami memiliki kendala karena beberapa kali harus mengalami error, dan kami menemukan cara perbaikannya yaitu untuk menggunakan Ajax. Dan inilah refleksi dari kelompok kami. Masalah yang pertama, produk kami belum sampai tahap pada detail resi pembayaran. Lalu kendalanya kurangnya waktu dalam menyelesaikan produk PBL kami. Dan solusi yang kami inginkan mungkin bisa ditambahkan estimasi waktu dalam pengerjaan proyek mini PBL kami ini. Oke, next. Saya kembalikan ke moderator, Yoel. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri. Mohon maaf. Terima kasih.